Kira ukur oke lah. Lagi lo matur rekamannya. Oke. Hmm, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Saya diperkenankan untuk melakukan wawancara di malam ini. Sama-sama atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama memiliki waktuku supaya acara yang direncanakan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang dipersilakan. Baik, sebelumnya mungkin ini saya kalau saya mungkin sudah kenal, mungkin teman-teman yang lain nanti mau mengenali Bapak juga. Mungkin nama lengkap Bapak siapa ya Pak? Coba diulangi pertanyaannya. Nama lengkap Bapak siapa ya Pak? Nama saya Muhammad Ali, tempat tanggal lahir Lebong 5 Juni 1977. Profesi saya sebagai petani kopi untuk wilayah Kabupaten Lebong, Provinsi. Nah, berarti Bapak asli dari Bengkulu ya Pak? Ya, saya asli dari Provinsi Bengkulu, dari suku Rejang. Sukurejang. Sekarang Bapak tinggal di mana Pak? Saya ditinggal di Desa Diasno, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Wow, di Desa Biasengo ya Pak? Ya, Seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak adalah petani kopi. Berarti Bapak punya perkebunan pribadi ya Pak? ya, saya petani kopi, jadi saya punya lahan kopi sendiri. Apakah di Bengkulu itu banyak lahan kopi Pak? Ya, di Bengkulu banyak lahan kopi, tapi tidak semua daerah Bengkulu bukannya lahan kopi. Jadi lahan kopi untuk Provinsi Bengkulu mayoritas di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahyang. Oh, berarti Jadi tidak semua kabupaten di Bengkulu petani kopi. Hanya kabupaten yang Bapak sebutkan tadi itu mayoritas petani kopi. kalau untuk daerah Lebong sendiri, itu jenis kopi apa yang ditanam ya Pak? Kalau budidaya petani kopi di Kabupaten Lebong, 90% itu membudidayakan jenis kopi robusta. Oh, kalau untuk daerah lain mungkin apa Bapak tahu juga Pak?
Untuk Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahyang juga petani kopi robusta. Robusta ya, Pak. Kalau bedanya dengan jenis kopi lainnya, bagaimana itu, Pak? Kalau jenis kopi lain seperti kopi Arabica, biasanya petani kopi tidak membudidayakan jenis kopi itu karena kopi Arabica sepertinya kurang tertarik masyarakatnya karena pertama kopi Arabica itu buahnya tidak selebat kopi Robusta. Yang kedua cara panennya juga lebih rumit ketimbang kopi Robusta. Oh, jadi karena lebih simpel dalam panennya ya, Pak? Ya lebih simpel karena kalau kopi Robusta kumpul sudah tersedia di tiap-tiap pedesaan. Sedangkan kopi Arabica karena yang membudidayanya kurang, jadi untuk menjual hasil petani itu agak sulit. Baik, baik. Kalau perkebunan Bapak sendiri itu jarak dari rumah kira-kira berapa, seberapa jauh itu, Pak? Kalau untuk jarak kebun kopi dari tempat tinggal saya, itu jaraknya sekitar 5 kilo. 5 kilo. Oh, 5 cukup kilo. jauh ya, Pak. Jadi Tapi bisa naik kendaraan bermotor 2 kilo, jadi jalan kakinya sekitar 3 jadi 2 kilo naik motor dulu, setelah itu 3 kilonya jalan kaki ya, Pak. jalan kaki. Jadi untuk hasil panen itu bagaimana, Pak? Dengan jarak 3 kilo itu. Kopi rata-rata di tempat tinggal kami diolah di perkebunan. Jadi kopi dipetik, kemudian diolah di kebun, jemur, kemudian digiling di kebun. Sehingga produksi kopi dari kebun ke desa itu sudah siap jual biji kopi kering. Oh, berarti untuk pengolahan proses pengeringan itu di perkebunan ya, Pak? Perkebunan. Jadi dari kebun udah siap dijual, sudah menjadi biji kopi kering. Kira-kira mengapa, Pak, dilaksanakan di kebun? Karena mengingat biaya dari pengolahannya lebih ringan ketimbang diolah di perkampungan. Karena biaya angkut kalau kopi habis pungut itu biayanya lebih mahal ketimbang kopi biji kering. Kalau kopi habis dipetik itu bisa mengeluarkan biaya per 1 kilogramnya sampai Rp2.000. Tapi kalau biji kopi itu cuma Rp1.000. Nah, untuk pengeringannya itu alat apa yang digunakan masyarakat, Pak? Jadi alat pengeringan kopi untuk wilayah Lebong, terkhusus di desa tempat tinggal kami, itu ada dua cara. Jadi kopi ada yang dipetik, kemudian dijemur, langsung dijemur sampai kering. Yang kedua, kopi dipetik, kemudian digiling basah, dijemur, baru dieler untuk menjadi menghasilkan biji kopi. Jadi ada dua cara pengeringan kopi. Oh, jadi yang pertama tadi dalam bentuk bulat ya, Pak. Kalau yang Bulat, kalau yang satu lagi sudah terpecah menjadi biji kopi ya, Pak. ya sudah diterpecah. Untuk penjemurannya bagaimana itu, Pak? Maksudnya penjemurannya yang bagaimana? Biasanya biasanya ada juga yang pakai semacam oven gitu, Pak, untuk pengeringannya. Kalau di masyarakat sana apakah sudah menggunakan oven?
Kalau di tempat kita open belum belum ada, jadi pengeringannya masih mengandalkan terik matahari, Berarti masih manual ya, Pak? masih manual. Jadi biasanya untuk sekali panen itu berapa kali pengeringan itu, Pak? Atau sudah disediakan lapangan luas untuk kali panen gitu, Pak? Tiap-tiap kebun kopi mereka punya halaman sendiri untuk mengeringkan hasil panen. Jadi tiap-tiap kebun mereka punya pondok sendiri, punya tempat halaman yang luas untuk proses pengeringan kopi. Wah, berarti cukup membantu alokasi waktu dan juga dana ya, Pak? Karena sudah tersedia Ya, di perkebunan. karena walau dalam proses pengeringan, para petani juga masih bisa bekerja di kebun sambil menjemur kopi. Jadi biayanya lebih ringan, yang kedua tidak mengganggu aktivitas petani untuk mengolah kebun. Sambil proses pengeringan kopi, para petani juga masih bisa bekerja di kebun. Mungkin itu menyiang rumput, mungkin itu memetik, ataupun pekerjaan yang lain. Baik. Bila masa panen tiba, untuk jasa angkutnya bagaimana, Pak? Hasil panen. Jadi untuk jasa angkut bentuk biji kopi kering yang sudah digiling atau diteler itu menggunakan ada dua cara, ada yang menggunakan motor, ada yang memakai dipikul dengan digendong atau di kepala. Jadi per 1 kilogramnya dari lokasi sampai tempat penampung itu upahnya sekitar Rp1.000 per 1 kilo. Itu sama ya, Pak, menggunakan transportasi motor ataupun di apa di kepala tadi itu sama ya, Pak? Rp1.000. Ya, harga per 1 kilogramnya tetap Rp1.000. Biasanya dalam satu karung itu berapa kilo, Pak? Tergantung karung penampung. Jadi kalau karung yang jenis, kalau sebutan di kampung itu jenis polar, itu bisa mencapai 125 kilo. Kalau karung gabah itu sekitar 60 per 1 kali. Biasanya kalau pakai jasa yang di kepala itu bisa berapa kilo itu, Pak? Oh, untuk mengangkut secara manual tanpa alat bantu motor, biasanya petani itu mengangkutnya sekitar 50 kilo 50 per kilo. satu. Cukup berat ya, Pak. Biasanya dalam sekali panen itu butuh waktu berapa lama, Pak? Bisa dalam 1 tahun